Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khumaira Zahra dengan NIM B1B125145 bersama dengan partner saya Salu Syadila Cahyani dengan NIM B1B125145 yang pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan dan memaparkan materi dengan judul Capital Budgeting Cash Flows sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Laharjo Prawiro SPD MM. Baik, sebelum memasuki isi materi, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini sendiri. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan investasi yang tepat agar dapat mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan. Capital budgeting digunakan untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi yang dapat memberikan manfaat serta keuntungan terbesar. Dalam proses ini, arus kas atau cash flow menjadi dasar utama penilaian karena mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas selama umur proyek. Analisis arus kas membantu perusahaan menilai kelayakan investasi melalui metode seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period. Oleh karena itu, pemahaman mengenai capital budgeting dan arus kas sangat penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat, meminimalkan risiko, dan meningkatkan nilai perusahaan. Adapun tujuan dari pemaparan PPT ini, yang pertama, memahami pengertian capital budgeting cash flows. 2. Menjelaskan jenis-jenis arus kas dalam penganggaran modal, yaitu initial cash flow, operation cash flow, dan terminal cash flow. 3. Mengidentifikasi relevan cash flow dan incremental cash flow dalam suatu proyek investasi. 4. Menghitung arus kas proyek sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis kelayakan suatu investasi menggunakan metode seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun, atau capital expenditure. Pengeluaran ini termaksud untuk pembelian aset tetap atau plan investment, yaitu tanah, bangunan-bangunan, mesin-mesin, dan pengeluaran dana untuk proyek advertensi jangka panjang, penelitian, dan pengembangan. Berdasarkan pendapat tersebut, capital budgeting dapat diartikan sebagai keputusan investasi jangka panjang yang memerlukan pengevaluasian, penyeleksian, dan pengujian karena menyangkut pengeluaran modal besar. Tipan dari Mila Septiana Setiawati dan kawan-kawan 2016 menyatakan mengenai arus kas merupakan aliran kas yang masuk yang berupa pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan dan aliran kas yang keluar atau pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan sebagai pembayaran untuk biaya yang telah dikeluarkan atau termaksud setara kas dari kegiatan operasional, pendanaan, maupun investasi. Untuk jenis-jenis cash flow sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada initial cash flow, 2. Operation cash flow, 3. Terminal cash flow. Untuk pengertian dan bagaimana cara kerja dari jenis-jenis ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Initial cash flow yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan investasi seperti pengeluaran kas untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian peralatan lain, pembelian kendaraan, dan pengeluaran kas lain dalam rangka mendapatkan aktiva tetap. Adapun rumus umumnya,
harga perolehan aset ditambah biaya instalasi, ditambah modal kerja awal, dikurang hasil penjualan aset lama. Operational cash flow, yaitu aliran kas yang akan dipergunakan untuk menutup investasi. Operational cash flow biasanya diterima setiap tahun dalam usia investasi dan berupa aliran kas bersih. Rumus umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode tidak langsung. OCF sama dengan laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi ditambah penurunan aset lancar dikurang kenaikan aset lancar ditambah kenaikan liabilitas lancar. Kedua, ada metode langsung. OCF sama dengan penerimaan kas dari pelanggan dikurang pembayaran kepada pemasok, dikurang pembayaran gaji, dikurang pembayaran bunga, dikurang pembayaran pajak. Terminal cash flow. Terminal cash flow adalah arus kas bersih yang terjadi pada akhir umur ekonomi suatu proyek investasi yang mencakup penerimaan kas setelah pajak dari pelepasan atau penjualan aset proyek serta pemulihan modal kerja yang semula ditanamkan. Nah, elemen ini seringkali menjadi bagian penting dalam evaluasi kelayakan investasi karena dapat menambah nilai akhir total arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut, serta dapat memengaruhi hasil perhitungan nilai sekarang yang bersih atau kita kenal dengan NPV dan tingkat pengembalian internal atau IRR atas investasi tersebut. Nah, untuk rumus umumnya sendiri itu ada SVN plus NWC dikurangi dengan T. Relevant cash flow. Relevant cash flow adalah arus kas yang berubah secara langsung akibat keputusan untuk menerima atau menolak suatu proyek investasi. Nah, arus kas ini hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas saja yang akan terjadi karena proyek tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis capital budgeting. Adapun karakteristik dari relevant cash flow itu ada 4. Yang pertama itu dia merupakan arus kas masa depan atau kita sebut future cash flow. Yang kedua, dia itu terjadi sebagai akibat langsung dari proyek investasi yang berjalan. 3, dia bersifat incremental atau berupa tambahan ataupun perubahan dari arus kas tersebut. Dan yang terakhir, dia itu tidak bisa memasukkan sunk cost atau biaya yang sudah terjadi dan tidak dapat dipulihkan kembali. Incremental cash flow adalah perubahan atau tambahan arus kas yang terjadi sebagai akibat diterimanya suatu proyek investasi. Arus kas ini menunjukkan selisih antara kondisi perusahaan dengan proyek dan tanpa proyek, sehingga menjadi dasar dalam analisa kelayakan investasi. Karakteristik incremental cash flow yang pertama merupakan arus kas tambahan yang dihasilkan oleh proyek. Kedua, hanya mencakup arus kas yang berubah karena keputusan investasi. Yang ketiga, dapat berupa pertingkatan pendapatan atau penambahan biaya. Dan yang terakhir, digunakan dalam perhitungan NPV, IRR, dan metode penilaian investasi lainnya. Free cash flow yang pertama, pendapatan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan proyek, semakin besar arus kas masuk atau cash inflow. Kedua, biaya operasional. Pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya akan mengurangi arus kas. Ketiga, pajak. Pajak memengaruhi besarnya arus kas bersih yang diterima perusahaan setelah memperoleh keuntungan. Keempat, depresiasi. Meskipun bukan pengeluaran kas, depresiasi dapat mengurangi beban pajak sehingga meningkatkan arus kas setelah pajak. Kelima, investasi awal. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk membeli aset, biaya instalasi, dan modal kerja memengaruhi arus kas dalam awal proyek. Keenam, perubahan modal kerja. Penambahan atau pengurangan modal kerja seperti persediaan dan piutang akan memengaruhi arus kas selama proyek berlangsung.
Ketujuh, nilai sisa aset. Nilai sisa aset pada akhir umur ekonomis akan menambah arus kas terminal proyek. Yang kedelapan, inflasi. Perubahan tingkat inflasi dapat memengaruhi pendapatan, biaya, dan nilai arus kas di masa depan. Langkah-langkah menyusun cash flow proyek. Jadi, dalam menyusun cash flow proyek juga dibutuhkan keteraturan dan struktur aturan yang jelas. Adapun langkah-langkah dalam penyusunannya itu, yang pertama, menentukan minimum cash, kemudian dilanjutkan dengan menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran, kemudian menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Dan yang terakhir itu, kita bisa menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Studi kasus terkait dengan analisis kelayakan investasi sebagai rencana penggantian mesin dengan teknik capital budgeting. Jadi di sini kami mengambil sampel dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk, yang dalam kasus ini tuh perusahaan ini terus mengembangkan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet, cloud computing, dan penyimpanan data. Nah, salah satu rencana investasi yang dilakukan perusahaan ini adalah pembangunan data center baru di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data dan mendukung transformasi digital di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2025, perusahaan ini memiliki aset tetap yang besar sehingga pembangunan data center ini merupakan investasi yang masih sesuai lah dengan kondisi perusahaan mereka. Nah, untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak dilaksanakan, dilakukanlah analisis menggunakan metode initial cash flow, operation cash flow, terminal cash flow, net present value, dan internal rate of return. Nah, untuk asumsi proyeknya sendiri itu berdasarkan dari data, yang pertama itu nilai investasi pembangunan data center diperkirakan sekitar 2 triliun rupiah, modal kerja awal sebesar 200 miliar rupiah, umur proyek diperkirakan selama 10 tahun, pendapatan operasional sebesar 650 rupiah, biaya operasional 250 miliar rupiah per tahun, nilai aset sebesar 300 miliar rupiah, dan tingkat diskontonya sebesar 10%. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai initial cash flow. Pada perhitungan ini, biaya pembangunan data center sebesar 2 triliun, sedangkan modal kerja yang dibutuhkan sebesar 200 miliar. Sehingga perhitungannya adalah initial cash flow sama dengan investasi awal ditambah modal kerja, yang dimana 2 triliun ditambah 200 miliar sama dengan 2 triliun, 2 triliun. Artinya, perusahaan harus menyediakan dana sebesar 2,2 triliun sebelum proyek mulai beroperasi. Selanjutnya adalah operating cash flow. Pada perhitungan ini, pendapatan operasional sebesar 650 miliar per tahun, sedangkan biaya operasional sebesar 250 miliar per tahun. Perhitungannya adalah operating cash flow sama dengan pendapatan operasional dikurang biaya operasional, yang dimana 650 miliar dikurang 250 miliar, yang hasilnya 400 miliar per tahun. Artinya, setiap tahun proyek mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar 400 miliar, yang nantinya digunakan untuk mengembalikan investasi awal dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Slide berikutnya membahas terminal cash flow. Pada perhitungan ini, nilai sisa aset sebesar 300 miliar, sedangkan modal kerja yang kembali sebesar 200 miliar. Adapun perhitungannya adalah terminal cash flow sama dengan nilai sisa aset ditambah pengembalian modal kerja. 300 miliar ditambah 200 miliar sama dengan 500 miliar. Karena pada tahun terakhir, perusahaan juga masih memperoleh operating cash flow sebesar 400 miliar, maka total arus kas pada tahun ke-10 menjadi
400 miliar ditambah 500 miliar sama dengan 900 miliar. Jadi, pada tahun terakhir perusahaan memperoleh arus kas yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya tambahan dan nilai aset dan pengembalian modal kerja. Analisis NPV. Nah, dari data arus kas kita memperoleh data yang pertama itu initial cash flow sebesar minus 2 triliun 200 miliar rupiah, operating cash flow sebesar 400 miliar rupiah per tahun, terminal cash flow sebesar 500 miliar rupiah, dan discount rate dengan angka 10%. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama present value operating cash flow kita bisa memperoleh dengan mengalikan 400 miliar rupiah dengan 6,145 sehingga kita mendapatkan 2 triliun 458 miliar rupiah. Present value terminal cash flow 500 miliar rupiah dibagi dengan 1,10 pangkat 10 mendapatkan 192.770 miliar rupiah, sehingga total present value-nya kita peroleh sebesar 2.650.770 rupiah. Untuk NPV-nya itu sebesar 450.770 miliar rupiah. Nah, karena NPV-nya ini bernilai positif, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proyek ini dinilai layak untuk dijalankan. Analisis IRR. Dengan menggunakan data arus kas proyek, kita dapat memperoleh estimasi IRR sebesar lebih kurang 14,8%. Mengapa bisa begini? Karena IRR sebesar 14,8% dan cost of capital itu 10%, maka 14,8% itu kan lebih besar dari 10%. Jadi dapat kita artikan bahwa proyek ini sebenarnya mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan biaya modal perusahaan, sehingga investasi itu layak kita terima. Interpretasi hasil. Jadi berdasarkan hasil analisis, proyek pembangunan data center itu dapat memberikan hasil yang cukup baik. Nilai NPV sebesar 450,77 miliar rupiah itu menunjukkan bahwa proyek ini mampu menambah nilai perusahaan setelah seluruh biaya investasi diperhitungkan. Selain itu, IRR sebesar 14,8% juga itu lebih tinggi daripada tingkat diskonto yang hanya sebesar 10%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa proyek itu berpotensi memberikan keuntungan serta mendukung pengembangan bisnis digital PT Telkom Indonesia di masa mendatang. Kedua, mempertimbangkan nilai waktu uang melalui metode NPV dan IRR. Metode NPV dan IRR memperhitungkan nilai waktu uang sehingga perusahaan dapat mengetahui nilai investasi yang sebenarnya dan tidak hanya melihat jumlah keuntungan. Ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih objektif. Perusahaan dapat memilih proyek yang paling menguntungkan berdasarkan hasil analisis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif. Lalu, adapun keterbatasannya, yang pertama, perhitungan bergantung pada asumsi arus kas masa depan. Jika pendapatan yang diperkirakan ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, maka hasil perhitungan investasi juga menjadi kurang akurat. Kedua, perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi hasil investasi. Misalnya terjadi inflasi atau kenaikan harga bahan baku, maka biaya operasional akan meningkat sehingga keuntungan proyek dapat menurun. Tipan dari Mila Septiana Setiawati dan kawan-kawan 2016 menyatakan mengenai arus kas merupakan aliran kas yang masuk yang berupa pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan dan aliran kas yang keluar atau pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan sebagai pembayaran untuk biaya yang telah dikeluarkan atau termaksud setara kas dari kegiatan operasional, pendanaan, maupun investasi. Lalu, adapun keterbatasannya, yang pertama, perhitungan bergantung pada asumsi arus kas masa depan.
Jika pendapatan yang diperkirakan ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, maka hasil perhitungan investasi juga menjadi kurang akurat. Kedua, perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi hasil investasi. Misalnya terjadi inflasi atau kenaikan harga bahan baku, maka biaya operasional akan meningkat sehingga keuntungan proyek dapat menurun. Kutipan dari Mila Septiana Setiawati dan kawan-kawan 2016 menyatakan mengenai arus kas merupakan aliran kas yang masuk yang berupa pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan dan aliran kas yang keluar atau pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan sebagai pembayaran untuk biaya yang telah dikeluarkan atau termaksud setara kas dari kegiatan operasional, pendanaan, maupun investasi. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa capital budgeting merupakan proses penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang melibatkan pengeluaran dana dalam jumlah besar dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam proses tersebut, cash flow menjadi dasar utama karena mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama umur proyek investasi. Arus kas yang dianalisis meliputi initial cash flow, operating cash flow, dan terminal cash flow, serta mempertimbangkan relevan cash flow dan incremental cash flow agar penilaian investasi menjadi lebih akurat. Selanjutnya, analisis arus kas digunakan dalam berbagai metode penilaian investasi seperti net present value, internal rate of return, dan payback period untuk menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan. Dengan demikian, pemahaman terhadap capital budgeting dan cash flow sangat penting agar perusahaan mampu mengambil keputusan investasi yang tepat, minimalkan resiko, mengoptimalkan penggunaan modal, serta meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.